Guys, akhirnya gue balik lagi di Manila. 2 hari terakhir di Manila. Ya, hari ini dan besok. Oh my goodness. Sekarang gue lagi ada di PITX. Tadi habis dari airport. Habis itu gue ke PITX lagi. Paranak Bus Exchange itu yang paling bagus sih. Bukan paling bagus ya, yang busnya, terminal bus buat ini loh. Mereka itu buat buat keluar kota gitu. Jadi integrated bus station lah di sini gitu. Tapi gue bukan mau naik bus, tapi gue pengen makan di sini gitu. Karena gue suka banget sama makanannya, enak. Akhirnya sampai juga di episode terakhir dari Ijo Opa Goes to Philippines. Love the Philippines. Do you love Philippines? If I don't think so, because I'm not too used to staying to live here. Better in Malaysia, Kuala Lumpur. Oh my god, lihat tuh, my skin udah bulek karena ini sih kemarin kejemur kan, main di pantai, main di laut, berenang udah. Oke, sekarang gue mau pergi ke Bonifacio dulu karena gue akan tinggal di sana, nginep di sana selama 1 hari ya. Oke. So see you guys. Penduduknya begini, lihat tuh. Habislah sudah. Kasih ko, madam. Halo guys, good morning. Salam dari Manila, Philippines. Nah, gua tuh udah balik ke Manila. Dan hari ini jadwal gua untuk terbang balik untuk keluar dari Filipina dan menuju ke Thailand ya. Nah, gua sekarang gua semalam nginep di hari ini, nginep di hotel My Town, New York, yang ada di lokasinya di Bonifacio. Jadi kayak komplek gitu, komplek yang besar ya, kayak town lah dia, kota dalam kota gitu. Dan di sini sangat berkembang karena gedung-gedung tinggi, pencakar langit itu semua ada di sini. Terlihat yang namanya Bonifacio, ada yang di Pasig, ada yang di Makati gitu. Jadi kelihatan dari rooftop penthouse-nya My Town New York Hotel. Jadi sekarang gue memulai hari gue hari ini dengan olahraga, ke gym sebentar. Habis itu nanti gue mau ke gereja ya, church, gerejanya nanti di CCF. Kemungkinan gue mau yang ke centernya, yang ke pusatnya ya. Jadi nanti lihat aja seperti apa tuh gerejanya, apakah lebih bagus, lebih besar dari NDC, Nafiri Discipleship Church. Nah, kita lihat nanti ya. Oke. So sekarang gue mau lagi olahraga bentar karena
karena nanti aku pergi sekalian mau breakfast. Oke, bye. Halo guys. Same bus naman. I want you to take picture of this. Guys, sekarang gue lagi ada di Bonifacio High Market. Bukan deh. High apa sih? Nah, sekarang ini gue lagi ada di Bonifacio High Street. Nah, dia itu ada di Bonifacio Global City. Tuh. Ini semuanya nih dari Ascot tuh, ada tulisannya Ascot, terus ada Shangri-La, ada di belakang ada W Hotel. Ini semuanya ini ada di kompleks Bonifacio Global City. Nah, ini kompleks yang high class lah kalau dibilang gitu. Ya. Nah, kalau ini namanya market. Juga berada di Bonifacio Global City. Banyak market di sini, gila, banyak banget. Lihat tuh. Ngomong-ngomong, potongan rambut gue bagus gak, guys? Hah? Kemarin gue habis potong rambut. Murah, cuma 130 peso, berarti kurang lebih sekitar 40 ribuan. Dibandingin di Indo, lebih mahal loh. Di Indo itu minimal 50 ribu sekali gunting. Lihat.
Guys, akhirnya gua nggak jadi pergi ke CCF Center karena oh my goodness, traffic light dan juga perjalanan mobil kendaraan di Filipina ini, di Manila ini sangat jelek sekali, so bad, you know. Jadi kayak agak susah untuk pergi ke sana gitu loh. So sekarang ini gua gerejanya itu di CCF juga sama, tapi nggak di CCF Center yang gereja terbesar. Jadi CCF yang pusatnya, tapi gua yang di Bonifacio di BGC gitu, di lantai 4 sekarang. Nanti gua mau ikut ibadah jam 2 sampai jam 3.30. Karena tadi kalau gua ke CCF, aduh parah deh itu deh. Parah banget. Itu naik kendaraannya itu muter-muter dan susah dijangkau gitu, kecuali punya kendaraan pribadi atau naik taksi. Dan gua kan nggak mau ya naik taksi, ngapain gua naik taksi gitu ya. Oke. So, kita lihat gereja yang ada di CCF, yang ada di BGC. Ya, udah mulai nih, udah jam 2 lebih sekarang. Jam 2 lebih udah, wah. Oke. You're still enough.
Tithing refers to giving back 10% of our income to God, and God encourages us to bring the whole tithe into the storehouse, promising blessings in return. This practice demonstrates trust in God's provision and acknowledges that everything we have comes from Him. But giving goes beyond tithing. The Bible says that each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Our generosity supports not just our local churches, but also helps those in need, spreading the love and compassion of God throughout our communities. Should the Lord touch your heart, there are many ways in which you can tithe and give your offering to the church. It can be through the tithe boxes every Sunday, or online through credit, debit card, bank transfer, or QR codes of our satellites or ministries, which you can find at our website, give.ccf.org.ph. Let's embrace the joy of giving to the one who gave it all for us. Now, praise God for His faithfulness. You know, the reason why we're also able to expand, because God gave through the giving of God's people, right? And there's 3 ways to do that. Here we have your The Jewish people were destined for extinction. They were going to be destroyed. But God used an ordinary person, an alien, an orphan, and elevated her to a position of influence. Amazing story. So that is our message today, how you can learn how to be a woman, a man of influence, real people, real impact, by making right choices. So today we're going to talk about favor. Now, what is favor to you? Favor. Favor. berada di dekat airport. Nah, ini gue lagi ada di salah satu mall yang ada di airport Terminal 3 dari Ninoy International Airport, yaitu Newport Sentosa World. Wow, agak berbeda sih ambience-nya dari hotel, dari mall ini. Bener-bener high class mall, ya. Nice place. Wow. Tapi semua tetap ya, balik lagi ya, semua hewan anjing itu boleh masuk ke mall. Tuh. Wow, nice place. Wolfgang Steakhouse. Di sini ada ini loh. Ada apa namanya? Ada kasino. Oh, ya. Newport Mall. Nice place, Newport. Wow, 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 wow. So, lihat kan? Semua brand di Indonesia ada.
Jadi nggak perlu ke Filipina, semua brand di Indonesia pun ada, sama brandnya. Mango. Hai guys, nah seperti yang gua ada janjiin, kalau gua akan mereview bagaimana perjalanan gua selama gua lagi ada di selama ada di Manila di Filipina ini. Ya, ada beberapa hal dan banyak hal sih sebenarnya yang gua kurang begitu suka dari Manila ini gitu ya. Nah, seperti yang gue janjiin, gue akan mereview, dan sekarang ini waktunya gue akan mereview ya. Oke guys, nah hal pertama yang gue sangat-sangat kurang suka dari berada di Filipina ini ya, di Manila ini, terutama di kota-kota besar lah ya. Pertama itu macetnya minta ampun. Jadi traffic jam itu di Filipina itu, wow, terutama di kota-kota besar itu ya, benar-benar sungguh-sungguh benar-benar kurang parah deh pokoknya. Jadi kalau kalian di sini itu, wah siap-siaplah macetnya itu nggak tahan. Apalagi itu jeepney-nya itu kagak ada AC, tuh AC alam semuanya, jadi ya angin seliwer-seliwer. Dan parahnya lagi dia itu parahnya lagi tuh polusi. Wah, polusi udara, polusi air, dan wah terutama tuh ya semuanya adalah udah udara, air, suara juga. Itu tuh di kota-kota besar itu, wah parah banget polusinya, bener-bener. Ya kalau kalian akan cobain deh, seperti kayak Jakarta memang gitu. Nah, lalu ada lagi nih yang gua merasa gua kurang begitu nggak nyaman sekali selama berada di Malaysia, Filipina ini transportasinya, yaitu public transportation-nya. It's very bad, you know. Sangat ribet. Pertama, untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu mereka itu nggak ada schedule-nya, jadi pakai tangan gitu loh, jadi pakai tada gitu loh, pada teriak gitu loh, untuk pakai lambai-ambel gitu, pakai lambai-lambai gitu, jadi nggak ada gitu. Nah kalian kalau di sini tuh harus naik yang namanya taksi atau naik online gitu. Tapi kalau di kota-kota lain selain Manila itu ya, online transportation online itu nggak ada gitu. Jadi kalian itu semua pada pasti pakai manual gitu. Itu yang berikutnya. Lalu nih tidak ada taksi online transportation kalau di kota-kota selain di kota besar ya, kayak Manila gitu, Cebu itu ada. Tapi kalau di lain itu nggak ada. Jadi kalian benar-benar harus naik angkutan umum, public transportation. Tapi public transportation-nya itu tidak terdaftar di Google Maps gitu. Wah parah banget kan kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tahu itu, wah bingung ya. Terus abis itu yang berikutnya lagi nih tentang transportasi juga, kalian tidak bisa beli online transportasi bus, kereta ataupun juga kapal itu tidak bisa, kecuali pesawat ya, pesawat bisa. Jadi kalau public kereta, public apalagi selain itu semuanya itu tidak bisa. Jadi antara satu kota ke kota lain, kalau kalian mau naik bus, kalian harus datang ke terminal, lalu kalian di situ ngeliat, harus tanya bus mana yang mau pergi ke kota ini, dan kalian harus bayar di atas bus. Kalau kalian pernah lihat footage gua pasti udah tau lah di sananya, lihat di video-video gua sebelumnya ya caranya bagaimana. Lalu berikutnya lagi nih, aduh banyak biaya tersembunyi. Iyalah biaya tersembunyi. Contohnya aja kayak kemarin gua ke Boracay ya, biaya tersembunyi itu biaya tersembunyinya itu di Boracay ya, kalau kalian lihat ya. Itu pertama ada namanya biaya masuk ke pulau, kalian harus bayar terminal fee. Lalu juga ada environment fee. Lalu juga ada biaya lagi sanctuary fee. Banyak biaya-biaya. Padahal kalian itu kalau ikut tour itu kalian udah include semuanya harusnya ya. Tapi tetap ya, kalian ke satu tempat harus bayar, ke tempat lain harus bayar. Namanya itu bukan tour, itu namanya transportasi biayanya. Itu yang gue paling benci deh ya di sananya. Ya.
Nah, berikutnya lagi nih guys, ini ya, ada di sini tuh banyak banget pengemis di jalanan. Memang sih di Jakarta juga banyak pengemis di jalanan, tapi di sini itu lumayan banyak juga, hampir mirip kayak Jakarta. Banyak pengemis, jadi middle low class-nya itu banyak banget, dan pemerintahnya di sini tuh nggak mengurusin kayak begituan. Tapi mereka pada sibuk untuk kampanye buat buat kayak pemilihan gitu, pemilihan gubernur, wakil gubernur, calon calon DPR MPR lah kayak di sini gitu loh, legislatif gitu. Mereka pada sibuk gitu. Kalau mobilnya itu iklannya itu di mobil lo, suaranya sampai polusi suara, nah makanya gue bilangin gitu ya. Terus lagi nih di sini di Filipina ya, di mana-mana kalian pasti akan melihat banyak lady boy. Yes, lady boy. Dan lady boy itu di sini itu pada banci lady boy itu, baik yang sudah operasi maupun yang belum operasi ya. Kalau kalian tahu ya, yang operasi yang masih kayak laki tapi udah kayak cewek tapi biar itu laki. Nah, itu mereka di sini itu diberikan panggung di TV. Mereka jadi entertainment itu bisa gitu. Jadi di TV itu udah biasa, dan di sini itu juga orang-orang juga udah biasa gitu loh. Kalau misalnya kalian mau melihat seperti itu, ladyboy gitu udah biasa gitu loh, banci gitu udah biasa dan udah seperti biasa. Makanya kalau kalian lihat di video gua sebelumnya, ada urinoir di toilet cewek, karena ada juga para ladyboy itu yang belum operasi kelamin gitu. Makanya mereka bisa mereka masuknya di toilet cewek, tapi mereka berdiri kencingnya karena mereka belum operasi gitu. Dah, jadi paham ya sekarang ya. Lalu nih, ada lagi nih, masih banyak yang tidak berbicara bahasa Inggris. Nah, kalian tahu di sini tuh kalau kalian pergi kemana-mana, kalian harus pasti nggak tahu mau bertanya. Nah, Inggris itu terutama para supir, terus driver ya supir, terus juga kenek, terus lagi ada sapam gitu ya, sapam di jalanan lah biasanya. Mereka itu kurang begitu bisa bahasa Inggris. Makanya kalau kita nanya jalan atau nanya bus atau nanya apa gitu ya, nunggu bus nanya, mereka nggak tahu gitu loh. Mereka kadang-kadang bahkan mengasih tahu kasih tahu busnya itu yang salah gitu ya. Oke, lalu di sini yang gua agak susah buat makan itu, tidak ada saus sambal seperti Belibis, sambal ABC itu nggak ada di sini. Jadi kalau di sini namanya itu hot sauce namanya gitu ya. Jadi sini nggak ada. Jadi gue makannya ya agak-agak sedap gak sedap sih, enak nggak enak gitu makannya ya. Oke, so nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang udah hal-hal yang kurang enaknya, nanti akan gue lanjut dengan hal-hal yang enaknya apa ya. So, bye. Oh, plastik guys, bukan asli. Plastik itu.
guys, nah sekarang gue lanjutin lagi. Nah, hal-hal apa saja sih yang gue suka dari Filipina ini? Ada beberapa hal sih yang membuat gue merasa suatu saat nanti gue bakal balik lagi ke Filipina gitu. Yang pertama itu di Filipina tuh banyak makanan dari babi, banyak pork di sini. Kan dulu kalian tahu kalau gue tuh suka banget sama pork, right? Jadi pork addicted gitu. Nah, banyak banget makanan di sini yang berasal dari babi, ya kayak ada sisik, terus juga ada lapok, terus juga ada sinagang. Itu pokoknya banyak banget lah makanan dari pork gitu. Lechon, wah itu mantep lah pokoknya. Gue suka gitu ya makanannya. Lalu banyak variasi untuk makanan murah di sini. Apalagi juga gue itu pecinta makanan murah gitu, yang makanannya cuma berapa ribu aja gitu loh, dirupiahkan 30 ribuan gitu. Nah, di sini banyak pilihannya dan itu cukup mengenyangkan. Ya, snacknya juga murah-murah snacknya di sini. Snacknya itu satu pack gitu ya, satu pack yang besar tuh snacknya itu kurang lebih sekitar 10.000. Kayak cakaron itu cuman 10.000 kalau dirupiahin, cuman 20-30 peso gitu, 30 peso lah kurang ya. Lalu berikutnya lagi di sini di Filipina, apalagi kota besar, kota kecil aja itu udah banyak banget bertaburan mall-mall ya. Apalagi gue tuh anak mall. Kalau gue sakit, gue sukanya ke mall. Kalau misalnya sakit, biar sembuh, biar bisa fit lagi, harus ke mall ya, walaupun nggak belanja gitu. Nah, makanya itu gue suka di sini gitu, karena ada banyak mall. Gue bisa jalan-jalan keliling-keliling dan merecharge gue punya energi menjadi lebih sehat, lebih baik gitu, energi positif gue. Makanya gue suka banget di Filipina karena banyak mall ya. Lalu di sini juga semua brand itu ada ya, jadi semua brand ada. Misalnya kayak Zara, ada H&M, terus juga Uniqlo. Banyak banget barang brand-brand yang gue pakai. Yang gue pakai itu ada di sini barang-barangnya gitu. Terus juga ada minimarket juga ada Lawson, ada Alfamart, 7-Eleven, semua. Terus makanan juga di sini ada Marugame, ada kalau fast food nggak perlu diomongin lah ya. Tapi kayak Marugame, terus Pizza Hut, terus Dunkin Donut, apalagi tuh semuanya ada di sini gitu. Jadinya makan nggak terlalu susah lah ya. Dan juga harganya bervariasi dari yang murah sampai yang mahal itu ada gitu. Nah, apalagi ya kalau gua bilang ya, kalau mau di ini lagi ya, kayaknya sih itu aja sih yang gua merasa gimana ya, yang merasa enak di sini ya. Dan untuk keamanan so far so good sih, nggak ada masalah. Gua nggak ada masalah dengan security issue yang ada di Filipina ini. So far so good dan gua merasa aman ya. Oke, tapi kalau ditanya apakah gua suka atau cinta dengan Filipina atau Manila, ya kurang lebih ya, kurang lebih gitu. Tapi kalau ditanya gue mau balik lagi, yes, gue mau balik lagi karena waktu gue selama 3 minggu di Filipina ini, 3 minggu di Filipina ya, 24 hari ini kurang, sejujur aja kurang. Padahal gue udah setting semuanya itu sedemikian rupa supaya gue bisa pergi ke semuanya, cuman kurang. Nanti next trip gue mau ke Negros, lalu gue juga mau Negros Island ya. Negros Island itu ada Bacolod dan juga ada Dumaguete, lalu ada Palawan, gue mau ke Palawan juga. Di situ ada Port Princesa, ada El Nido ya. Terus gue juga mau ke Siargao. Nah, itu island juga. Tapi gue nggak akan pergi lagi kayak namanya ke Boracay. Boracay is not for me, is verboten. Sudah blacklist karena itu mahalnya minta ampun. Bukan mahal sih, banyak charge yang terselubung di sana ya. Oke, kalau gitu, so gue mau siap-siap dulu untuk
pergi ke check-in di airport, karena di sini ke airport tuh dekat banget, kurang lebih sekitar ya jalan kurang sekitar 10-20 menit lah jalan. Sampai jalan santai bisa 30 menit. So, sampai jumpa lagi di Thailand. Bye.